Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik di hari ini adalah terkait tentang Indonesia dan pembelajaran digital dengan subjudulnya Diskusi Akselerasi Pembelajaran Digital, Tren, HIP, dan Hype. Berikut adalah sekilas gambaran singkat tentang saya. Saya juga adalah Board Advisor di FPSB Indonesia. Selain juga terdapat peran saya yang lain. Lalu untuk diskusi hari ini terdapat 4 sesi ataupun 4 bagian yang akan saya paparkan. Dan kita akan mulai terlebih dahulu dengan sesi 1, yaitu terkait Indonesia dan pembelajaran digital. Lalu kemudian sesi kedua terkait relevansi pembelajaran digital dan financial planners. Sesi ketiga, tinjauan ke depan dan kebermanfaatan digital, serta sesi keempat terkait langkah strategis personalisasi pendidikan yang nanti akan saya kaitkan dengan metaverse. Sebelum memulai pembahasan dan memasuki sesi-sesi yang tadi telah saya paparkan, maka terdapat catatan penting yang tentunya kita sangat pahami apa yang telah terjadi yang kemudian telah menjadi salah satu tonggak atau faktor pendorong utama terjadinya akselerasi di bidang pembelajaran digital, yaitu tentunya terkait dengan pandemi, sehingga mau tidak mau inklusi digital di dunia pendidikan terjadi di setiap tahapan pendidikan gitu ya, baik itu di sekolah formal maupun non formal ataupun juga di lembaga formal dan informal, di mana kita banyak menemukan terjadinya peningkatan inovasi platform dan konten di dunia pendidikan gitu ya, yang tentunya menjadi solusi yang melegakan bagi kita semua di saat terjadinya pandemi yang menyebabkan terjadinya limitasi ataupun keterbatasan ruang gerak tatap muka yang pada umumnya biasa kita lakukan di situasi sebelum pandemi. Fokus utama adalah satu, terkait percepatan pemerataan pendidikan dan keahlian termasuk sertifikasi gitu ya. Jadi ini adalah faktor yang menyebabkan mengapa di setiap tahapan pendidikan formal dan non formal gitu ya banyak sekali gitu ya diterapkan pembelajaran digital ini. Lalu kemudian terdapatnya kebutuhan organisasi, institusi dan sekolah sudah pastinya gitu sebagai tempat untuk menciptakan atau melakukan gitu ya perubahan, perkembangan gitu ya, termasuk juga di sini adanya terkait kegiatan untuk mengelola keahlian gitu ya, mengelola ilmu pengetahuan gitu. Dan aspek pembelajaran digital sendiri gitu ya, ini adalah suatu kegiatan yang sebetulnya gitu ya tidak di masa sebelum pandemi sebetulnya sudah banyak kita kenal gitu ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya, di mana kalau di level universitas tentunya kita mengetahui terkait dengan universitas terbuka dan juga sudah banyaknya sebelum pandemi juga sudah banyak berbagai program-program pelatihan yang dilakukan secara online gitu ya. Jadi jika kita membahas pembelajaran digital, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan online learning. Social learning ini nanti akan saya bahas lebih lanjut gitu ya, karena memang sangat terkait dengan online learning. Lalu kemudian yang banyak diterapkan juga di organisasi ataupun di institusi gitu ya, ataupun kelembagaan terkait dengan sertifikasi, yaitu adalah tentang gamifikasi dan juga blended learning gitu ya, di mana memang sudah sangat kita kenal gitu ya, perpaduan antara menggunakan metode online dan juga menggunakan pendekatan secara tatap muka, dan juga faktor-faktor kemajuan teknologi yang mendukung gitu ya terlaksananya pembelajaran digital, yaitu virtual reality dan augmented reality. Jadi secara garis besarnya pembelajaran digital mempermudah gitu ya terjadinya interaksi. Tentunya yang diharapkan di sini adalah interaksi dua arah antara pengajar pada peserta dan sebaliknya. Dan satu hal yang paling penting, dengan adanya pembelajaran digital, maka kita dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kapan saja dan di mana saja, menurut ruang waktu dan juga kesempatan yang dimiliki oleh peserta gitu ya, sehingga kapanpun proses pembelajaran dapat dilakukan.
Lalu mengapa kita sangat menarik sekali untuk membahas terkait dengan pembelajaran digital? Salah satu faktor yang saya highlight di sini adalah bahwa kita di Indonesia ini kita menjadi pusat ekonomi gitu ya, digital terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Jadi kita on track gitu ya untuk menjadi salah satu negara yang berambisi untuk menerapkan negara industri 4.0 gitu ya. Mengapa? Karena tentunya faktor populasi sangat berperan untuk kemajuan. Selain juga kita termasuk menjadi pusat ekonomi digital gitu ya, yang diproyeksikan akan terus berkembang gitu ya hingga tahun-tahun mendatang gitu ya. Sehingga kita lihat sendiri bagaimana di situasi organisasi sendiri banyak perusahaan yang menempatkan investasinya di sektor pembelajaran digital. Lalu dari sisi financial planner sendiri gitu ya, apakah sebetulnya yang dapat kita sikapi dari pemanfaatan pembelajaran digital gitu ya? Tentunya pembelajaran digital sendiri ini seperti telah saya sampaikan, salah satu kebermanfaatannya adalah karena kita secara konsisten dapat mengolah pengetahuan, melakukan transfer ilmu dan juga pengalaman juga secara konsisten gitu ya, karena tersedianya materi yang dapat ditinjau kembali gitu ya 24 jam seminggu dan 24 jam atau 7 hari dalam seminggu kapanpun gitu ya, sehingga kita dapat berkolaborasi gitu ya, dan kemudian metode ataupun pendekatan kita untuk berkolaborasi antara peserta dan pemberi atau penyampai materi, dalam hal ini dapat pengajar ataupun seorang trainer gitu ya, kita dapat melakukannya dengan berbagai solusi digital gitu ya. Yang umum dilakukan biasanya adalah konferensi video, rekaman materi gitu, bacaan yang semuanya dapat diakses secara digital. Jadi salah satu kontribusi juga yang dapat diambil atau dapat disikapi dari pembelajaran digital adalah bahwa proses pembelajaran, proses interaksi dua arah yang tadi telah saya sampaikan gitu tidak melulu terjadi melalui tatap muka sudah pasti, tetapi ini juga mendukung proses pengajaran tidak hanya bertitik berat kepada teori, dan dukungan digital tentunya seperti saya sampaikan terkait gamifikasi, social learning gitu ya, virtual reality gitu. Itu semua sangat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara eksperiensial gitu ya, atau kita mendapatkan pengalaman belajar gitu ya yang lebih mendekati kebutuhan gitu ya. Jadi ini adalah merupakan suatu pergeseran yang dapat kita sampaikan bahwa kita tentunya sudah menyadari termasuk di industri keuangan gitu bahwa berbagai proses pembelajaran itu tidak mutlak gitu ya dilakukan hanya secara teori, tetapi kita juga perlu mengasah teknik-teknik yang terkait dengan penjualan gitu ya, teknik-teknik terkait juga mengelola nasabah gitu ya, sehingga pada akhirnya proses dari hulu ke hilir terkait dengan proses pemberian solusi terkait dengan finansial ataupun perencanaan keuangan dapat dijalankan dengan baik. Lalu kita akan masuk ya ke contoh-contoh kegiatan yang selama ini telah dilakukan di FPSB Indonesia sendiri gitu ya. Mungkin kedua image yang ada di tampilan saya ini agak kecil terlihatnya, tetapi ini adalah kegiatan-kegiatan kelas gitu ya yang telah dilakukan, yang telah kita sikapi terkait dengan pandemi, sehingga untuk memastikan bahwa proses pelajaran ataupun proses berbagi pengalaman gitu ya dapat terus terjadi gitu ya, dan ini kita lakukan untuk kelas-kelas terkait AWP, GWP gitu ya. Jadi interaksi langsung ini didukung sepenuhnya dengan interaksi virtual gitu ya, sehingga dapat dikatakan dalam kondisi sekarang ini pun gitu ya yang kita nyatakan sebagai memasuki endemi gitu ya,
kita dapat menyampaikan bahwa kedua kegiatan ini akan terus berlanjut dan akan terus selaras perjalanannya sehingga kita dapat memperkaya proses pembelajaran yang terjadi. Lalu kemudian kita akan berpindah ke sesi selanjutnya terkait dengan tinjauan ke depan dan kebermanfaatan digital. Salah satu hal yang ingin saya angkat di sini adalah tentunya terkait dengan dukungan sosial media, gitu ya. Dukungan sosial media dalam hal ini dikaitkan dengan social learning juga, gitu ya. Bagaimana bahwa dari interaksi sosial yang terjadi di platform-platform media sosial, gitu ya, yang tentunya sudah akrab hadir di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Telah terdapat fitur-fitur baru karena didukung oleh kemajuan teknologi gitu ya sehingga ini semua dapat mendukung terjadinya ekosistem pembelajaran dan kita tentunya dapat memanfaatkan gitu ya media sosial dan juga social learning gitu ya sebagai salah satu peluang gitu ya untuk tetap meningkatkan interaksi di luar dari ruang dan waktu interaksi virtual juga gitu. Dan tentunya dalam hal topik sendiri gitu ya tidak tentunya kita tidak menutup kemungkinan untuk tetap gitu ya untuk berfokus pada soft skill gitu ya karena soft skill adalah salah satu kegiatan gitu ya yang juga terus-menerus harus perlu diasah, harus perlu dikembangkan gitu ya, terutama sekali bagi financial planner gitu ya, dikarenakan kita terus untuk mengembangkan berbagai literatur terkait skenario-skenario disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan nasabah saat ini, lalu kebutuhan juga perubahan kemudian kebutuhan yang terjadi di masyarakat gitu ya, karena terkait juga dengan perubahan perilaku gitu ya. Jadi berbagai literatur ini tentunya dapat kita jadikan referensi digital. Jadi tetap mengacu ke pembahasan saya tadi yang di awal bahwa salah satu keuntungan dari ekosistem pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung dan digital adalah dikaitkan dengan tumpukan literatur ataupun tumpukan referensi yang dapat menjadi bahan ataupun materi yang berkelanjutan untuk siapapun yang tengah melakukan pelatihan. Masuk ke pembahasan terkait dengan learning and development gitu ya. Apa sih sebetulnya yang dapat kita sampaikan di sini terkait dengan adopsi digital gitu ya. Tentunya pasti yang pertama adalah tidak ada lagi batasan geografis gitu. Yang dimaksud dengan batasan geografis ini kalau berkaca dengan pengalaman yang telah dilakukan di FPSB sendiri adalah bahwa kita dapat memungkinkan telah dapat dimungkinkannya gitu ya, mungkin bahasa lebih tepatnya adalah demikian, terjadinya proses sertifikasi, pelatihan gitu ya, program-program lainnya yang tidak mengacu pada ruang dan waktu gitu ya. Jadi kita dapat menyelenggarakannya secara terjadwal, secara teratur kapanpun dibutuhkan sesuai dengan materi-materi yang telah disiapkan. Lalu kemudian dengan dukungan pembelajaran terutama digital sendiri gitu ya, yang berbeda adalah kemungkinan ataupun dimungkinkannya terjadi personalisasi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pribadi peserta yang tengah melakukan pelatihan. Yang tentunya dimaksud dengan kebutuhan personalisasi ini adalah setiap peserta gitu ya pada saat melakukan pembelajaran digital ataupun ini merupakan sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran dapat menindaklanjuti pelajaran yang disampaikan melalui interaksi di dalam kelas ataupun pembelajaran yang dilakukan secara terbuka misalnya dalam bentuk seminar dan yang lain-lainnya ini dapat ditindaklanjuti dengan materi-materi yang dapat kita sampaikan melalui topik materi pembelajaran digital.
Jadi setiap peserta dapat mengetahui area-area mana yang dibutuhkan gitu ya, sehingga juga dapat memungkinkan peserta untuk berinteraksi juga dengan para pengajar ataupun trainer untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan pendalaman atas kebutuhan pribadinya gitu ya. Jadi sisi untuk yang dikembangkan ini dapat lebih menjadi tepat sasaran. Lalu kemudian salah satu aspek terkait dengan adopsi digital adalah tentunya terkait upaya konten gitu ya, karena salah satu kekuatan digital adalah kekuatannya di dalam konten dan interaksi gitu ya karena banyak sekali proses interaktif yang dapat kita berikan muatannya ke dalam platform pembelajaran gitu. Jadi konten-konten yang diberikan ini tentunya tidak hanya terbatas seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tidak melulu hanya terbatas pada soft skill, tetapi juga terbatas pada ilmu dan ataupun penyampaian sesi pelatihan yang mengacu kepada peningkatan kemampuan keterampilan juga. Lalu yang terakhir di sesi keempat ini saya juga ingin membahas secara singkat gitu ya, bagaimana kita mengaitkan langkah strategis personalisasi pendidikan yang kita dapat kaitkan juga dengan metaverse gitu. Metaverse lumayan menjadi suatu dalam tanda petik adalah hype gitu ya di berbagai pembahasan termasuk juga di dunia pendidikan, di mana banyak sekali tanggapan-tanggapan yang tengah mempelajari apakah yang akan terjadi atau apakah yang akan dimungkinkan gitu ya dari adanya metaverse ini dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan, kontribusinya terhadap dunia online learning gitu kan ya. Dan juga bagaimana solusi-solusi yang tadi kita bahas terkait virtual reality, augmented reality, bagaimana sebetulnya kedudukannya di dalam metaverse dan personalisasi pendidikan gitu. Jadi secara singkatnya metaverse itu seperti saya sampaikan di definisi singkat ini adalah suatu lingkungan sosial di mana penggunanya dapat membuat gitu ya avatar mereka sendiri, membuat suatu personalisasi dan juga memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas yang sama seperti halnya di kehidupan nyata gitu ya. Tentu saja tujuan dari metaverse ini adalah supaya para peserta memiliki pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, yang juga lebih dapat dengan mudah dipahami gitu ya, karena terdapat suatu praktek nyata yang divisualisasikan gitu ya oleh metaverse sesuai dengan realita gitu ya. Tentunya kalau ditanyakan apakah metaverse akan menjadi satu-satunya solusi pembelajaran gitu ya. Ini yang nantinya akan saya sampaikan di slide selanjutnya gitu. Tetapi yang jelas pada saat kita mempelajari tentang metaverse, maka metaverse ini adalah lebih terkait sebagai suatu ruang virtual di mana kita memperoleh juga kesempatan gitu ya untuk lebih banyak bermain, lebih banyak memberikan pengalaman menyenangkan gitu ya terhadap para peserta gitu ya, dan juga interaksi yang saya tadi sampaikan terkait dengan social learning dapat dimudahkan gitu karena memang para peserta dapat berkomunikasi secara langsung, tetapi tidak hanya dengan ruang digital yang seperti biasa, tetapi juga mereka dapat melakukan interaksi ataupun juga menjalani suatu studi kasus misalnya gitu ya, sesuai dengan realita nyata dan melakukan komunikasi serta diskusi gitu ya di tengah proses misalnya pemecahan masalah gitu. Dan juga tentunya dengan adanya kedukungan virtual reality gitu ya, sumber-sumber pembelajaran yang tadinya kita banyak berkaitan dengan teori gitu kan ya, dan juga buku-buku dan yang lain-lainnya, kita dapat mengubah suatu hal yang merupakan suatu teks menjadi sesuatu yang lebih imajinasinya dapat kita kembangkan menjadi lebih menyerupai realita gitu ya, ataupun memang sesuai dengan realita, mungkin dapat dikatakan demikian,
sehingga tidak hanya berdasarkan teks ataupun teori, tetapi juga dapat kita lihat visualisasinya gitu. Jadi kalau kita katakan apakah sebetulnya yang dapat kita harapkan gitu ya ke depannya dari pembelajaran digital dengan dukungan metaverse, tentunya adalah salah satu kata kunci yang saya sampaikan di sini adalah membuat lingkungan pembelajaran virtual lebih hidup dan pembelajaran itu dapat lebih menarik dan eksperiensial. Lalu apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan pembelajaran virtual lebih hidup, menarik dan eksperiensial ini? Tentunya dapat kita sampaikan melalui program-program dan modul-modul pembelajaran yang dapat lebih diperkaya gitu ya. Jadi tidak hanya penyampaian seperti saat ini misalnya saya menyampaikan melalui teks gitu ya, tetapi sudah ada permainan virtual reality, juga ada keterlibatan interaksi melalui gamifikasi gitu ya, sehingga skenario-skenario yang terkait dengan studi kasus gitu ya dapat dibuat menjadi sesuai dengan realita gitu dan sesuai dengan tuntutan keahlian ataupun kemampuan yang kita harapkan, misalnya dalam hal ini financial planner gitu ya, sudah mendekati ataupun sudah memenuhi dengan indikator-indikator yang ingin kita tuju gitu ya, agar para financial planner dapat memiliki indikator-indikator kemampuan tersebut. Jadi dengan adanya dukungan gitu ya, seperti gamifikasi dan virtual reality ataupun augmented reality, kita juga dapat mengharapkan bahwa tidak hanya studi kasus yang merupakan sifatnya sebagai sharing gitu ya, tetapi juga memang dari interaksi yang ada juga dapat kita lakukan secara digital, secara dengan kemampuan ataupun dengan dukungan metaverse untuk menjadi suatu skenario yang sesuai realita kebutuhan gitu. Jadi satu catatan penting di dalam learning and development tentunya adalah bahwa metaverse dan pembelajaran digital memungkinkan peserta untuk berinteraksi, ya, memungkinkan peserta juga melakukan dua arah dengan lebih baik dan lebih maksimal, dan juga memungkinkan peserta untuk melakukan pendalaman materi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentunya dengan dukungan media sosial sendiri, gitu ya, para pembelajar ini juga atau para peserta ini dapat mengintegrasikan gitu ya pengalamannya dari kelas secara tatap muka gitu ya, lalu berpindah ke kelas secara virtual gitu, sehingga segala aspek-aspek yang ditemukan gitu ya, pada saat mereka masuk ke dalam suatu program pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada faktor-faktor terkait dengan ilmu ataupun theoretical, tetapi juga masuk ke dalam banyak aspek-aspek penerapan gitu. Jadi social learning tentunya mendukung terjadinya sharing antar peserta sesuai dengan realita yang mereka hadapi masing-masing pada saat mereka melakukan studi kasus di metaverse learning gitu. Jadi itu yang kita harapkan dapat lebih ditingkatkan dengan adanya proses metaverse dan learning development. Meta learning really is the science of learning how to learn, to unlock your super brain, learning how to concentrate, learning how to focus, learning how to be creative and to solve problems and to think, to be able to read faster, to be able to remember more. Because that's the most important skills right now. Because if you could do all that, you know, marketing, Mandarin, martial arts, music, all that becomes easier. Ya, jadi sesuai dengan video singkat tadi gitu ya, apapun gitu ya dapat menjadi lebih dimudahkan gitu ya, sehingga suatu hal, suatu skill ataupun suatu teori sekalipun yang kita pikir sangat susah untuk ditransfer atau sangat susah untuk dibagikan ataupun diajarkan gitu ya, dapat menjadi lebih dimungkinkan gitu ya, karena kita dapat berinteraksi misalkan dengan bahasa sesuai dengan interaksi
kondisi masyarakat yang ada, lalu kemudian terkait misalnya suatu teori misalnya digital marketing katakanlah gitu, itu juga dapat dimungkinkan pembelajarannya sesuai dengan konteks kebutuhan gitu ya. Jadi mungkin demikian dapat saya sampaikan di siang hari ini, sedikit gambaran terkait dengan Indonesia Digital Learning dan juga Metaverse. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.